Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Narabala Kiswa, kajian siniar dan dakwah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akhirnya sudah merampungkan sebelumnya adalah tentang kaidah umum yang ke-19. Kita membuat sampai 4 episode dan hari ini kita beranjak di episode baru, kaidah baru maksudnya. Kaidah baru tentang bagaimana yang kita rumuskan dalam sebuah judul ibadah sosial versus ibadah individual. Entah ini tanding ya, pertandingan gitu ya, antara ibadah sosial dengan ibadah individual. Kira-kira akan menang siapa nih antara A atau si B ini? Nanti Mas Izal akan menjelaskan hal ini. Namun sebelum itu, seperti biasa, Narabala bisa memberikan respon, baik itu komentar maupun share kepada teman-teman dan keluarga. Bagaimana mungkin ada tanggapan terkait dengan kaidah-kaidah fikih yang telah kita ulas. Terima kasih. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narabala Kiswah semuanya. Semoga sehat semuanya ya. Kita lanjutkan dengan kaidah baru. Ini kaidah yang ke Al-Qaidah Al-Ishrun, kaidah yang ke-20. Seperti biasa sebelum kita mulai kita baca suratul Fatihah dulu, kita kirimkan kepada guru-guru kita, kepada para musannif wal mu'allif, musannifin ya, mu'allifin, orang tua kita dan semuanya yang berjasa untuk kita semua. Lahumul Fatihah. Walladhdallin. Baik Narabala, kaidah yang ke-20, Al-Qaidatu Al-Ishruna Al-Muta'addi afdalu minal qasir, yang tadi diterjemahkan Mas Atung, ibadah sosial versus ibadah individual. Dibikin versus biar dramatis katanya. Nah, kalau secara kaidah terjemahnya adalah ibadah sosial, ibadah yang punya dampak sosial lebih utama daripada ibadah yang dampaknya individual. Nah, ini kaidahnya sangat sangat jamik ya, sangat memuat ya, sangat padat dan tidak banyak bait yang akan kita baca karena memang dari kitab aslinya tidak terlalu banyak. Nah, kita mulai. Ini kaidahnya baitnya hanya ada 1, 2, 3, 4. Ya, kita lihat ini sangat indah ya, dibuka dengan huruf wawu semua. Nah, terjemahannya juga indah juga. Huruf awalnya sama ini. Awal dan akhir. Nah. Kalau akhir sama namanya apa Mas? Rima. Kalau awal sama apa? Roma. Berarti penemu. Ya, penemu. Udah lama nggak ihsan jadi guyon. Baik Narabala semuanya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muta'addi indahum minal amal anma minal qasiri fadlan wa ajal. Lelaku ibadah bermanfaat menebar lebih utama daripada yang terbatas tak tersebar. Wa min huna fa talabul ilmil ali afdalu min sholati dzit tanaffuli. Derajat mencari ilmu lebih memiliki keutamaan daripada sholat sunnah. Perhatikan. Walakinil imamu izzuddini qad angkarol itlaqa wa huwal mu'tamad. Akan tetapi sang raja ulama menolak generalisasi. Asal Anda tahu, ini qaul mu'tamad bagi akademisi. Wa qala qad yakunu ba'dul qasirah afdalu kal imaniya dzal basirah. Nah, ini apa namanya? Al-Iz bin Abdus Salam ya, menolak generalisasi. Titah beliau kadang yang tak menyebar lebih utama. Tiada ragu, iman dalam dada lebih menggema.
Nah, ini bukti yang diajukan oleh Al-Is bin Abdus Salam bahwa tidak semua yang bersifat sosial itu lebih utama. Tapi secara umum konsep fikih tetap ulama berpendapat bahwa yang bermanfaat secara sosial, ya ibadah yang punya nilai sosial itu lebih utama daripada yang dampaknya hanya berdampak individual saja. Nah ini. Nah, ini menarik Mas Izal. Tentang ibadah yang berarti ibadah itu kalau secara kacamata ini hanya dibagi dua ya, antara mutaadi dan qasir ya. Antara mutaadi yang sifatnya itu sosial Sosial dan qasir yang individual. yang individual. Nah, pertanyaannya adalah sebelum kita lanjut Mas, ukurannya apa Mas? Sebuah ibadah dikatakan itu sosial atau ukuran ibadah itu bisa dikatakan individual? Kalau Imam Ghazali ya kalau dalam misalkan di mazhabnya Maliki ada tokoh yang dikenal dengan maslahat itu ya. Di Syafi'i ada Imam Ghazali ya. Ukurannya adalah maslahah. Selama ketika semakin banyak maslahat yang bisa dirasakan dari ibadah itu, semakin bagus. Ya, kalau Anda sholat, maslahatnya individual. Nah, kecuali sholatnya sholat yang sifatnya aksiologis. Wah. Jadi tidak hanya bagaimana tata cara takbir, bagaimana tapi bagaimana sholat itu bisa punya dampak sosial. Dan ini Al-Quran sudah menekankan sebenarnya. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana sholat Anda punya dampak kepada kehidupan masyarakat. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Semakin orang takut kepada Allah, berarti kan seharusnya terrefleksikan dalam perilaku sosial. Oh iya, saya diawasi Allah dia. Oh iya ya, kalau saya maksiat sebentar lagi saya akan laporan kepada Allah. Apa kata malaikat nanti ya? Jadi sebenarnya ibadah yang kita anggap sangat individual saja, ya, Al-Quran sudah mengingatkan harus punya dampak sosial, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, di antaranya itu. Nah, contohnya Mas, kalau contoh masing-masing ibadah individual dan ibadah sosial, dan apakah ada satu ibadah itu kemudian diperdebatkan ulama, oh ini sosial, oh ini individual? Ada di baitnya apa enggak Mas? Di baitnya nggak ada. ya? Baitnya menyampaikan secara global bahwa ibadah sosial lebih utama daripada ibadah individual. Hanya saja memang seperti biasa para ulama pasti melakukan riset ya, apakah kaidah ini berlaku mutlak atau tidak. Dan ternyata tidak. Al-Is bin Abdus Salam, ya Sultanul Ulama, mengajukan komplain. Kaidah ini tidak bisa digeneralisasi. Buktinya apa? Iman itu individual. Oke. Ya, tapi semua ulama sepakat dia lebih utama daripada ibadah sosial yang lain. Ya tentu ini dalam konteks teologis tentu kita sepakat gitu ya. Tapi dalam kehidupan sosial juga bisa dibantah juga. Anda beriman tapi kalau perilaku sehari-harinya tidak mencerminkan orang beriman, ya individual yang nggak bermanfaat juga gitu. Ya. Oh jadi itu kalau iman itu bagi Izzuddin bin Abdul Salam itu adalah individual. Iya. Dan itu lebih utama. Lebih utama daripada yang sosial. Daripada sosial. Dan beliau juga mengajukan beberapa contoh kasus memang. Nabi pernah ditanya ayul a'mali afdolu. Nabi pernah menyebut sholat. Kemudian ada beberapa lagi yang disebut Nabi. Dan Al-Is bin Abdul Salam menyebutkan, bukankah itu semua contoh-contoh ibadah yang individual? Kira-kira gitu. Tapi meskipun toh ini juga bisa didiskusikan lagi. Ya, seperti tadi kita singgung ya, sholat yang dianggap individual saja ada mandat untuk punya dampak sosial. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, jadi ya sebenarnya memang harus punya makna sosial gitu ya. Nah kalau kita lanjut ke contoh yang bisa kita munculkan di sini misalkan itu saya kutip ya, wa min sama qala al ustad Abu Ishaq wa Imamul Haromain al Juwaini wa abuhu ya, abah beliau mengatakan bahwa ya, ini narabala saya tanya dulu,
fardu kifayah dan fardu ain mana yang lebih utama? Rata-rata pasti menjawab fardu ain. Jadi urutannya kan biasanya fardu ain, fardu kifayah, sunnah gitu kan. Ya. Beliau enggak, dibalik. Justru yang lebih utama adalah fardu kifayah. Ya. Lil qaimi bi fardil kifayati maziyah alal ain. Jadi orang yang mengerjakan fardu kifayah itu punya keistimewaan, punya mazaya, maziyah dibandingkan dengan yang mengerjakan fardu ain. Alasannya, kenapa? Nah, ini menarik nih. Li'annahu asqata al-haraja anil ummah. Karena dia menggugurkan kewajiban sebuah komunitas. Kalau Mas Atung sholat duhur hanya menggugurkan kewajiban Mas Atung sendiri, individu. Tapi kalau Mas Atung sholat jenazah, Mas Atung akan menggugurkan kewajiban komunitas muslim di Bekasi. Ya, makanya ini Imam Haromen Al-Juwaini mengatakan fardu kifayah lebih utama daripada yang fardu ain. Karena kalau fardu ain, ya misalkan ya, nah itu saya kasih contoh ya. Karena fardu ain itu tidak mutaati, ya, dia statusnya hanya qasir saja. Sehingga kalau harus milih ya, bahkan ini ekstrimnya ya, sholat atau nolong orang, di Fathul Mu'in disebutkan ya, lebih utama nolong orang meskipun nanti waktu sholatnya habis. Kenapa? Sholat bisa dikodok meskipun statusnya haram, tapi ada dispensasi. Sementara kalau nolong orang tenggelam, nggak segera meninggal, nggak ada dispensasi. Meninggal ya meninggal, nggak bisa dikodok. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini menunjukkan sebenarnya sisi kalau bahasanya Mas Safik kemarin ya, sisi altruisnya fikih. Bukan oportunis. Bukan oportunis. Ya. Jadi ya, mestinya begitu ya. Jadi Ini ngomong-ngomong di masjid mana Mas itu ada tembok soal pesantren? di Masjid AI. Benar. Wah, ini mutaati dia pencipta AI ini ya. Jadi sesuatu yang memiliki banyak objek itu bisa disebut sebagai maslahat yang banyak dibanding sesuatu yang hanya punya subjek ya Mas. Enggak. Ya intinya maslahat itu. Mutaati ini maksudnya kan mutaati menjangkau ke banyak aspek gitu ya manfaatnya. Nah ini kan istilah mutaadi juga dipakai di nahwu sorof ya. Di nahwu ya. Ketika fi'il itu mutaadi berarti objeknya ada dua atau lebih dari satu lah. Iya, Mutaadi. Iya, minimal satu. Minimal satu. Ada fi'il yang lazim ya. Lazim, qasir. Dia nggak sampai ke objek lain gitu. Bahkan hanya dia nggak butuh objek bahkan ya. Iya, memang nggak butuh ya. Misalnya Zaidun qaimun Iya. koma Zaidun misalnya. Koma Zaidun. Jalasa Bakrun nggak butuh. Itu qasir. Ketika dia mutaadi, maka dia harus ada objeknya. Nah, ada lafaz lain yang ikut bergabung di situ. Jadi ya, dalam hal ini menurut saya ini juga penting menjadi spirit ya, karena ritual di Indonesia ini kok kayaknya cenderung qasir ya, yang menggema kemana-mana ya. Gerakan sholat berjamaah, gerakan sholat tahajud berjamaah, gerakan ini kan memasukkan ranah sosial ke ranah individual. Menurut saya mestinya yang digelorakan itu adalah semangat aksiologisnya sholat gitu ya. Tanda anil fasya tanda anil fasya wal munkar. Satu, yang kedua, saya juga melihat banyak penceramah barangkali ya. Karena saya sering melihat ya di medsos itu ya, kok egois sekali ya. Jadi ada kemacetan padat, perkantoran, terus captionnya begini. Orang lupa mengejar dunia sampai orang mati-matian mengejar dunia sampai lupa akhirat ya. Capture-nya kemacetan di jalan. Kalau meninggal dalam keadaan mengejar dunia, betapa ruginya. Saya nggak sepakat itu ya. Kok seudon sekali ya. Justru kita harus husnudon. Mereka capek-capek bekerja demi menghidupi anak istri. Ini mutaati. Yang afdolu daripada sholat sunnah. Lebih utama. Bayangkan kalau orang
kalau orang ini meninggal di tengah perjalanan dalam rangka mencari nafkah, ya, ojek online, pengiriman barang itu kan yang resikonya cukup tinggi di jalan, ya. UMKM gitu ya. UMKM. Jadi ini ibadah mutaati semuanya, dan ini afdolu, lebih utama daripada ibadah yang qasir. Jadi makanya saya Abdul Qadir Al-Jilani, seingat saya dikutip di Kifatul Adqiya kalau nggak salah, ya. Beliau menyebutkan wasaltu ilallah la bi siyami nahari wala bi qiyami laili wala bi qiraatil Quran. Saya sampai usul kepada Allah bukan karena puasanya, bukan karena sholat malam, walakin bi khidmatin nas, tapi karena mah kepada manusia, melayani manusia. Jadi kerja bakti, bersihin gorong-gorong beneran, ya, bukan acting, ya. Nggak ada kamera, ya. Nggak ada kamera. Ini lebih utama, ya. Nyingkirin kalau contoh di klasik itu kan nyingkirin duri di jalanan. Ini jelas yang merasakan manfaatnya lebih banyak, ya. Nih. Jadi ini menjadi highlight bagi para penceramah atau konten kreator lah yang biasanya bikin meme yang menyebutkan capture foto-foto Kurang kerja, disebut duniawi, ya. Duniawi. Padahal yang duniawi ya yang capture, yang status, ya. Tapi kadang iya kasihan, ya, mereka udah panas-panasan kok dituduh duniawi, ya. Kita harus melihatnya, kita harus husnudzon, ya. Mereka berjuang mencari nafkah, ya. Pejuang rupiah gitu, ya. Ya, dan bahkan ada dosa yang tidak bisa diampuni melalui sholat, melalui ibadah-ibadah yang qasir, yang hanya bisa diampuni melalui lelahnya bekerja. Jadi kok saya nggak sepakat di kantor ada kewajiban sholat duha, gitu. Itu kan ranah individual saja, udah sholat duha bagus, enggak juga bekerja lebih utama, gitu, ya. Yang wajib ya bekerja dan melakukan sikap yang baik di lingkungan kantor, kan gitu, ya. Sepakat sekali saya. Profesional itu lebih utama daripada Oke, ini menarik nih. Ibadah qasir dan ibadah mutaadi, ya, Mas, ya. qasir dan mutaadi. Bahkan Imam Syafi'i sendiri menyatakan, ya, saya sebutkan di kitabnya, thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Mencari ilmu lebih utama daripada tentu sholat sunnah, ya. Kalau sholatnya wajib, ya, kurang apple to apple. Nah, ada cerita menarik saya sebutkan. Ini dikutip Imam Ghazali di Ihya, ya. Ibnu Abdul Hakam, ya, wafat 179 Hijriah. Beliau pernah bercerita, kuntu inda Malik. Beliau belajar ke Imam Malik, ya. Aqra'u alaihi al ilma. Fadakhola adzuhro fajama'atu al-kutub li usolli. Jadi pas ngaji denger adzan, kitabnya diberesin, pengen buru-buru sholat, ditegur sama Imam Malik. Faqala ya hadza maladzi kumta ilaihi bi afdhala mimma kunta fihi. Tapi idza sahhatin niyah, apa yang akan Anda kerjakan itu tidak lebih utama dari yang sedang Anda kerjakan sekarang. Artinya apa? Ya belajarnya diberesin dulu sampai tuntas, baru nanti sholat selama waktunya masih cukup, ya. Satu. Dan yang kedua, idza sahhatin niyah, ketika Anda niat belajarnya benar. Ya, jadi kalau pas lagi di lab, lagi riset, ya, dengar adzan, ya nggak usah juga buru-buru, gitu, ya. Ulama ahli usul fikih sudah merumuskan ada ibadah itu muwasa dan ada yang mudhoyyak, kayak. Yang muwasa itu waktu yang dialokasikan Allah untuk pelaksanaan ibadah itu lebih luas daripada pelaksanaan ibadahnya. Ya kita manfaatkan itu. Ya, jadi, ya tidak perlu buru-buru, gitu, ya. Idza sahhatin niyah. Dan mungkin bisa juga dipakai dalil idza faragta fansab, gitu, ya. Idza faragta fansab. Ketika selesai satu urusan, baru ada kesibukan lain. Gitu. Jangan yang satu belum selesai kemudian lanjut yang lainnya, ya. Saya pernah ini cerita ini agak individual, pas belajar di Darul Ifta itu jam istirahat jam 12, setengah 1, ya, sampai setengah 1. Terus masuk lagi
jam 1 kalau nggak salah ya. Iya. Yang jelas inilah ada waktu zuhur yang agak mepet. Itu kita nggak disuruh buru-buru sholat. Sholatnya nanti aja. Jadi kita sholat itu jam 2 lebih. Sholatnya jam 2 lebih. Jadi santai saja mufti-mufti di sana. Kalau mau sholat silahkan, kalau mau makan nggak masalah. Ya kita makan aja. Makan bentar, habis itu masuk pelajaran lagi, baru selesai tuntas semuanya, baru kita sholat. Jadi sholat sudah nggak terburu-buru mikir sesuatu. Nah, ini coba Mas kita berikan predikat kali ya. Rukun Islam itu kan ada syahadat, sholat, zakat, kemudian puasa, kemudian apa ini? Haji. Nah, kita dari awal Mas, misalnya syahadat itu masuknya qasir atau mutaaddi Mas? Sebenarnya ini kalau syahadat ya, seingat saya di beberapa kitab fikih itu menyebutkan ada ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah istilahnya. Oh gitu. Mahdhah dan ghairu mahdhah. Sholat sebenarnya semuanya ini mahdhah sebenarnya. Dalam konteks ghairu makul sebenarnya ya. Nah, tapi kalau kita lihat beberapa kitab juga sebagian menyebutkan yang benar-benar mahdhah itu ya sholatnya saja, syahadat dan sholat ya. Plus puasa ya, puasa. Nah, zakat itu ada sisi ghairu mahdhahnya, ada sisi makulnya, sehingga ulama memperdebatkan objek zakat itu berkembang atau tidak. Kalau ada perdebatan, biasanya yang muncul maslahat publiknya seperti apa. Jadi ternyata yang rukun Islam yang selama ini kita anggap mahdhah total juga ternyata enggak juga. Dan bahkan lagi tadi ketika di awal kita kutip, sholat yang dianggap sebagai ritual vertikal, ternyata Al-Quran sudah mengingatkan kan harus punya sisi aksiologis ya, harus punya mutaati, tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, apalagi zakat ya jelas malahan kan. Puasa juga sama kan. Hikmah puasa itu para ulama juga menyebutkan diantaranya menumbuhkan jiwa altruis, jiwa sosial. Dimulai dengan kita berempati dengan merasakan lapar, membunuh hawa nafsu. Ini kan dalam rangka menumbuhkan jiwa sosial gitu ya. Jadi tidak ada yang benar-benar dinyatakan sebagai qasir ya? Nggak ada sebenarnya. Iya. Mungkin ini ya kali ya, frekuensinya kali ya. Kalau ditimbang-timbang ada yang qasirnya emang panjang tapi mutaadinya sedikit gitu ya. Sebenarnya itu perspektif yang lebih luas gitu ya. Hikmatut tasyri' wa falsafatuhunya lah kira-kira. Kalau dari sisi fikihnya saja, sholat itu ya dilihat dari sejak start takbir sampai selesai salam. Nah, ketika bicara fikih ya hanya di situ saja. Bahwa sholatnya nanti berdampak dalam kehidupan sehari-hari, ya itu sudah akhlaknya lah ya, bagaimana aksiologisnya. Tapi kalau fikihnya murni kan bisa diukur ya. Terukur nggak ada manfaatnya kira-kira gitu. Buat yang lainnya ya. Nah, itu menyisakan buat riset untuk disiplin ilmu lain lah. Dakwah misalkan masuk tuh di situ tuh. Nah, mestinya itu kali ya. Kalau fakultas syariah itu ya fokusnya di start sholat sampai selesai. Nah, fakultas dakwah riset-risetnya adalah bagaimana sholat ini punya dampak dakwah kepada masyarakat. Dakwah jangan dimaknai yang ceramah enggak gitu ya, tapi efek sosial, efek positif, teladan. Kalau meminjam teks Al-Quran itu ya, fali abudu robba hadzal bait, efek aksiologisnya adalah alladzi apa amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sisi ekonomi sosial budayanya at amahum min ju' wa amanahum min khauf, sisi sipolnya ya, sipolnya terpenuhi. Al-Quran juga sudah Al-Quran juga sudah sangat altruis sebenarnya ya pesan-pesannya ya. Ini jadi kaget Mas Hafik ini. Oke.
Gini, ada sebuah pertanyaan yang mungkin klasik ya. Bukan pertanyaan, sebuah pernyataan dan mungkin kayaknya ini dari hadis juga. Ketika engkau sholat dan itu sholat sunnah, dan ibu memanggil kamu, Hmm. maka etikanya adalah membatalkan sholat itu untuk menyaut ibunya. Tapi Iya. kalau wajib tidak. Ini gimana? Iya, betul. Iya. Kalau sholatnya sunnah dipanggil orang tua, kita boleh membatalkan. Bukannya boleh, lebih utama membatalkan sholat kita. Tapi kalau sholatnya, ini madzhab Imam Syafi'i ya. Tapi kalau sholatnya wajib, nggak boleh. Ya, caranya gimana? Minimal dipercepat lah. Nah, ini menunjukkan ya bahwa sholat itu individual, namun Masih panggilan ibu. terhubung, ya, masih terhubung dengan dunia luar gitu ya. Nah, ketika panggilan ibu itu sudah menjadi potensi ibadah sosial ya. Iya, dalam lingkup yang kecil gitu ya. Iya. Iya, iya sih. Begitu juga kan gini, kalau misalnya antara kita membaca Al-Quran, nah membaca Al-Quran, kemudian ada tamu yang ingin bertemu kita di depan rumah, eh, itu afdolnya itu kan mungkin kalau orang tidak ngaji kaidah ini, dia akan melanjutkan bacaan Qurannya, Iya. menelantarkan tamunya. Iya. Sementara kalau dalam fikih ini, Nyambut tamu lebih nyambut tamu utama. lebih utama, karena ada efek sosialnya. Atau jangan-jangan flexing itu. Ada tamu, oh, bismillahirrahmanirrahim. Itu kacau malah itu. Kacau malah itu. Nah, ini pertanyaan Mas, ini relate nih. Seringkali saya itu Mas dapat telepon nggak tahu dari mana, tapi nggak saya angkat Mas. Itu gimana Mas? Tinjauan akal fikihnya gimana Mas? Akal sehat fikih. Karena Mas Atung sudah curiga. Yang nelpon ini apa namanya? Marketing. Mari duit. Nah, ini ada cara unik ini. Nah, gimana? Cara unik dulu pernah dipraktekkan oleh naradaya kita. Oh, gitu. Tetap diangkat. Malah beliau ditawari ini face to face ya. Suruh ngisi form. Cuma beliau tidak mau menyakiti hati yang nawari ya. Karena malam-malam itu di apa GS ini Kemayoran tuh, Ya. di Expo gitu. Dijabanin beliau, ditanya juga direspon baik, diisi. Setelah keluar isinya kacau semua. Nomornya nggak aktif. Alamatnya yang penting ini apa namanya? Nyenangin, Hikmah menyenangkan. tadi itu ya. Iya. Hikmah Rahman. Keren juga, jangan wali nih. Wali yang tersembunyi ya. Oke. Kalau saya sih lebih nyari aman ya ketika ada panggilan-panggilan yang tidak kita kenal gitu ya. Kalaupun dia memang penting dan kenal saya, pasti dia akan WA secara teks ya. Iya. Tapi kalau hanya panggilan, saya takutnya ketika saya angkat kemudian ada hal-hal yang negatif misalnya akun kita kena sadap, Iya. kemudian ada password-password yang dia ambil gitu ya. Iya. Itu gimana Mas? Kalau menurut Jadi ini kalau dalam teori klasik itu kan ada bab isti'dzan, minta izin. Nah, minta izin ini berlaku ketika kita masuk, kalau di kitab fikih klasik untuk masuk rumah. Nah, sebenarnya ini saya tulis di buku yang mau diterbitkan gitu ya, termasuk kontekstualisasi ayat dan teks klasik. Jadi rumah itu jangan dimaknai rumah saja, tapi rumah itu harus dimaknai sebagai area privat. Jadi ketika kita mau masuk rumah, berarti kita mau masuk area privat. Nah, disitulah diberlakukan harus izin. Nah, sekarang area privat itu harus kita maknai dengan secara kontekstual. Termasuk apakah diantaranya HP itu area privat. Kalau HP itu area privat, maka untuk nelpon ya harus isti'dzan. Minimal WA dulu. Assalamualaikum. Prof Atung, apakah berkenan saya telepon? Berarti kan itu isti'dzan. Jadi kita melihat teks itu harus hidup gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman. saya jadi ingat lagi Mas. Oh, ini udah 29 tapi ya. Terakhir deh, terakhir. Gak apa-apa, mau panas ini. Tentang isti'dzan ya. Saya pernah punya dosen orang Jepang asli. Dia kemudian jadi tamu di UIN selama 3 bulan gitu. Nah, yang menarik adalah dia ketika memfoto kami, foto bareng, itu kemudian dia melampirkan satu buah kertas. Dia minta gini, teman-teman tolong tanda tangan. Tanda tangan ini sebagai bukti bahwa saya punya hak
dan kamu mengizinkan gambar Anda saya pakai untuk dalam buku saya nanti. Jadi luar biasa gitu loh. Artinya foto aja, satu muka aja dia perlu izin untuk ditampilkan. Kalau kita kan enggak ya. Asal comot ya. Asal selamat ya. Jadi ada wilayah-wilayah privat yang harus minta izin gitu ya. Betul. Nah, ini undang-undang KUHP yang baru, pasal berapa itu? Mari saya baca. Berhak menyadap tanpa izin hakim. Wah, ini melanggar ini. Itu harus tidak sesuai dengan fikih itu. Jadi kalau kita mau masuk ke area privat, ke HP, ya ini kan sekarang area privat ini, itu harus atas perintah pengadilan. Artinya ada hukumul hakim yang kuat di atas segalanya. Nah, ternyata di KUHP yang baru, KUHP ya, bukan KUHP. Kemarin saya baca, nggak tahu ini valid apa enggak ya, tapi saya baca ada pasal yang begitu. Begitu juga ini Mas, flow rekening itu. Nah, itu juga itu area privat boleh diakses kalau izin pengadilan. Izin. Jangan mentang-mentang admin dari BCA gitu misalnya dia Jangan-jangan mengintai siapa. Ini untuk penegak hukum ya, aparat ya harus. Oke, sebagai penutup ya. Udah. Ya, monggo Mas Isa. Ijazah. Ijazah apa ini? Tapi Masih rame. Tapi karena itu dipakai untuk menduduki jabatan publik. Ya sah-sah juga kita mempertanyakan asal sesuai prosedur ya. Kecuali kita masuk rumah bongkar-bongkar baru nggak boleh. Kalau minta izin nggak masalah. Tunjukkan aja ya. Ditunjukkan aja. Ini kayaknya ini sudah masuk wilayah ihsan kayaknya. Kita selesaikan di sini. Oke. Penutup Mas Rizal ada. Ini sebagai penutup saya kutip seingat saya ini juga dikutip di Asyhurun Adzu'il seingat saya. Saya tutup dengan kalimat Imam Ghazali ya, sumahtaro tabaan lil Ghazali fil Ihya. Ini Al-Is bin Abdul Salam berarti ya. Mengikuti Imam Ghazali. Pernyataannya adalah inna afdholat ta'ati ala qadril masolihi an-nasyiati anha. Yang paling utamanya ketaatan ibadah yang paling utama adalah dilihat dari sisi maslahat yang ditimbulkan. Semakin maslahat yang ditimbulkan semakin meluas, berarti semakin afdol. Terima kasih teman-teman narabala sekalian. Kita semakin mengukuhkan bahwa maslahat adalah nomor satu. Yang kedua bukan maslahat berarti. Terima kasih masih setia dan menyaksikan kita di Soul Pesantren. Semoga tetap punya energi untuk melanjutkan edisi-edisi selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.